warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sobat Budi Mulia. Pada sore hari ini kita bertiga ada di ruang podcast SMA Sekolah Budi Mulia. Setelah beberapa lama mungkin tidak tampil, pada hari ini perdana kedua mungkin, karena perdana dahulu sudah ada. Teman-teman sekalian, kita pada hari ini kedatangan dua teman OSIS yang cantik-cantik, Dia dan Nay. Dalam rangka kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang lingkungan, karena kebetulan teman-teman yang ada di sini ini dua-duanya ini pernah ikut kegiatan itu, kegiatan tentang yang berhubungan dengan lingkungan. Teman sekalian, kita itu di Sekolah Budi ini punya kerjasama dengan salah satu perusahaan besar, Pokariswet, dalam mengembangkan lingkungan di sekolah. Judulnya menjadi Sekolah Eco Blue School, sekolah yang berbasis lingkungan, sekolah yang tentunya memahami atau ingin memajukan lingkungan, sehingga teman-teman di sekolah ini bisa memahami tentang lingkungan dan dapat menjaga lingkungan, sehingga bisa melestarikan lingkungan yang ada di sekolah ini. Kira-kira begitu konsep tujuan dari Eco Blue School ini. Nah, makanya pada hari ini ada dua teman ini kita akan ajak ngobrol. Kebetulan mereka sudah pernah ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh konsep Eco Blue School ini, oleh Pokariswet. Baik, kenalin dulu mungkin ya, Nay dan Jia, silahkan deh kenalin dulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nay Fazalianti, kerap dipanggil Enai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zia Syaira Paraita, bisa dipanggil Zia. Nay dan Zia, panggilan akrabnya nih kalau bapak manggil ya. Baik, Nay, kalau dari Nay dulu kali ya. Kalau tahu tentang Eco Blue School itu, Nay sejak kapan nih yang ada di Sekolah Budi Mulia? Untuk Eco Blue School sendiri, saya tahu tentang konsep tersebut tuh dari saya masuk SMA Budi Mulia, karena kita pun dari kelas 10 tuh selalu diajarkan dan diedukasikan tentang Eco Blue School gitu, Pak. Jadi kayak kita dikasih tahu konsep-konsep Eco Blue School, gimana cara memilah sampah, karena kan juga kebetulan sekolah kita mengikuti program Eco Blue School juga, Pak. Jadi kayak saya tahu itu dari awal masuk kelas 10 dari SMA Budi Mulia juga. Oh gitu ya. Kalau dia sendiri memandang konsep Eco Blue School itu di Sekolah Budi Mulia ini bagaimana? Menarik atau bagaimana? Udah tentu itu menarik banget sih Bapak, karena tuh dengan cara Eco Blue School yang bekerja sama dengan SMA Budi Mulia, seperti menyediakan tong sampah untuk botol plastik, itu tuh agar botol plastik itu bisa dipilah untuk menjadi eco brick, untuk dekorasi lainnya, dan juga untuk barang-barang yang lebih bermanfaat. Jadi kita tuh bisa mengurangi sampah-sampah plastik untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat untuk kedepannya. Kalau Nay lagi deh, kalau Nay sendiri selama ini sudah berapa kali mengikuti kegiatan yang diselenggarakan, ya walaupun rutinnya ada di sekolah ini ya, tapi yang diselenggarakan secara khusus gitu dengan Pokariswet yang berhubungan dengan Eco Blue School itu udah berapa kali, Nay? Dari awal saya masuk ya Pak, itu saya sudah mengikuti 4 acara mereka yang mereka adakan khusus untuk para student agent Eco Blue School. Itu ada. Apa aja tuh? Untuk yang pertama itu ada acara bintang SMA yang diselenggarakan di GBK pada tahun 2003. Yang kedua itu ada acara bintang SMA juga yang diselenggarakan di Mall Kota Kasablanka pada tahun 2004. Untuk yang ketiga ada Eco Fun Trip Education pada tahun 2004, dan ada Eco Fun Trip Education pada tahun 2005. Kalau dia tidak sama ya, kira-kira ada ikut sebanyak 4 kali ya, itu yang di luar ya. Kemudian kalau yang di dalam itu kan kita juga pernah ngadain, ya mungkin sebelumnya kali ya, kita kan juga pernah mengadakan kegiatan-kegiatan dengan mereka itu, misalnya ada workshop ya. Pernah juga ada ikut workshop yang diselenggarakan belum ya, kalau Nay sama dia? Untuk workshop di dalam sekolah belum ya. Kita pernah juga mengadakan workshop mungkin sebelum Nay dia ke sini ya. Itu berapa kali mengadakan itu kerjasama itu dengan KLHK itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bekerjasama dengan Pokariswet untuk
pembelajaran tentang lingkungan di sekolah ini. Baik, kalau Jia sendiri dari kegiatan-kegiatan tersebut yang di luar nih ya tadi ya, yang dilakukan banyak tadi, yang di luar sendiri, bagaimana kesan-kesan kegiatan atau mungkin cerita salah satu kegiatan yang diikuti oleh Jia di antara itu yang diikutinya yang mana nih yang kira-kira mau diceritain? Salah satu mungkin yang sangat amat berkesan untuk saya itu acara yang Education Eco Fun Trip 2025 yang dimana kami pergi ke Pulau Seribu. Itu sangat berkesan. Jadi kami itu berkumpul di hotel di Swiss Berlin Hotel di Simatupang. Lalu setelah itu untuk keesokannya kami berkunjung ke daerah Sukabumi. Nah, di Sukabumi itu kita mengunjungi salah satu perusahaan PT Otsuka Amerta Indah di Sukabumi. Lalu keesokan harinya kita juga pergi ke pelabuhan yang di Ancol, dan kita berlayar ke Pulau Seribu. Dan di Pulau Seribu juga mendapatkan banyak banget edukasi yang telah diberikan sama pihak Pokariswet, dan kita tuh kayak diajarin gimana sih cara milah sampah dengan lebih baik, dan juga kayak contohnya tuh seperti minyak jelantah itu tuh ternyata bisa dijadikan sabun cuci tangan. Itu bisa menjadi pengalaman yang sangat amat luar biasa sih, dan itu tuh bisa membuat kita tuh jadi mengetahui bahwa tuh kalau misalkan ada sampah itu tuh bisa diolah untuk menjadi barang-barang yang sekiranya tuh benar-benar bakal bermanfaat banget untuk kita. Kayak kita juga bisa bikin gantungan kunci juga dari sampah yang diolah, itu juga bisa nanti dikeraskan oleh resin. Dan juga di Pulau Seribu kita juga melihat beberapa penyu yang memang sudah dilestarikan oleh Pulau Seribu Pramuka. Dan setelah itu kami juga pergi ke daerah Karawang Bekasi. Kita ke tempat pengolahan sampah. Jadi di situ sampah yang diolah menjadi resin. Pabrik sampah. Oke deh. Kalau di pabriknya sendiri mungkin saya juga pernah ya, di pabrik Pokariswet. Apa yang Nay lihat dari sana dengan konsep lingkungan lah khususnya ya, kira-kira seperti apa yang Nay lihat ketika ya kan mereka punya EcoBlue School, tentu kan mereka juga pasti punya yang dengan berhubungan dengan lingkungan lah. Seperti apa yang Nay lihat di sana? Setibanya kita di sana itu juga melihat lingkungan pabriknya itu bersih banget Pak. Kayak mereka tuh benar-benar menerapkan kebersihan. Jadi nggak cuma sekedar kata, dan mereka juga ada actionnya. Saat kita tiba di pabrik itu benar-benar bersih Bapak. Melihat konsep cara mereka bekerja juga sangat nyaman kelihatannya. Jadi kayak nggak yang kayak pabrik-pabrik lainnya. Mungkin kalau misalnya pabrik lainnya saya tidak tahu ya. Cuman dilihat saya dari pabrik Pokari tersebut tuh nyaman. Saya juga kayak rasa pengen kerja gitu di sana. Lalu setelah kita mengelilingi pabrik mereka, kita ada dikasih tahu tentang Eco Village. Jadi ternyata Pokariswet itu mengadakan banyak program Bapak. Kayak nggak cuma bukan EcoBlue School, tapi mereka ada Eco Village juga. Itu tuh seperti namanya, village kan perkampungan Bapak. Jadi mereka melestarikan lingkungan perkampungan. Jadi di Sukabumi itu dekat pabriknya juga ada pengolahan sampah. Jadi setiap kampung itu mereka ada kayak perwakilannya sendiri gitu untuk pengolahan sampah. Jadi sampahnya juga bakal dialihkan ke Pokari dan dipilah lagi sama pihak Pokari tersebut. Terus kayak memudahkan para warga untuk mengolah sampah juga Bapak. Dan mereka juga dikasih edukasi bagaimana cara mengolah sampah dengan baik. Jadi kayak mana sampah organik, mana sampah anorganik, mana sampah yang bisa dipilah dan mana sampah yang tidak bisa dipilah. Kalau menurut kamu nih, setelah lihat Eco Village lah, gue dari kepikiran juga nih sebetulnya sih. Di muda bisa nggak ya? Kira kita bisa membuat kayak begitu, misalnya kayak gini, mengedukasi teman-teman di luar, kemudian kan kalau mereka mengedukasi lingkungan ya, kan di sana untuk bagaimana memilah sampah. Kira-kira kalau di kita sendiri bisa nggak ya kalau bisanya seperti itu? Kalau menurut kamu lah, misalnya ini kan bukan lamunan, tapi mimpi yang mungkin bisa aja gitu. Menurut kamu gimana? Pribadi saya berpikir pasti bisa sih Pak, karena kan kita sebagai student agent EcoBlue School itu kan banyak dikasih edukasi tentang pemilahan sampah nih Bapak, tentang
gimana cara kita melindungi dan melestarikan lingkungan. Kalau misalkan Bapak bilang kita bisa banget, pasti bisa dimulai dari mana? Dari rumah kita sendiri pastinya. Dimana kita juga mengedukasikan kepada orang rumah kayak, Pak, ini sampah yang perlu dipilah, ini sampah yang nggak bisa dipilah, ini sampah organik dan ini sampah anorganik. Jadi kita bisa mulai itu dari hal kecil. Karena kan kecil-kecil jadi bukit kan Bapak. Jadi kayak pasti bisa sih Bapak. Kita juga pasti ada prosesnya juga, nggak langsung kita mengedukasikan kepada warga banyak. Jadi kayak udah kita mulai dari yang paling dekat dengan kita dulu, teman-teman kita, orang rumah kita, orang-orang teman-teman terdekat kita. Karena waktu di sana kamu juga pasti nih diminta menjadi agent gitu ya, agent untuk lingkungan. Nah gini, ini SMA, misalnya nih contohnya, misalnya kan SMA, di kita ada SMP, ada SD, ada TK, bisa nggak kamu bisa, kalau kamu sendiri memulai menyasar itu untuk menjadikan agent ini memang betul-betul agent yang bisa memasarkan ke masyarakat. Ya walaupun masyarakatnya mungkin masyarakat yang masih di sini ya, ataupun juga mungkin masyarakat yang ada di tetangga-tetangga kita lah gitu misalnya. Menurut jadi. Menurut saya pasti bisa sih Bapak. Jadi kan benar seperti yang tadi Enai bilang, kita tuh bisa mulai dari rumah, bahkan dari diri sendiri juga kita bisa memulai hal-hal tersebut yang tadi kecil jadi mungkin kita pasti bisa banget. Jadi dengan cara diri sendiri kita yang membuang sampah dan memisahkan sampah, seperti mana yang bisa dipilah dan mana yang tidak bisa dipilah, lalu kita mengedukasi teman-teman kita, karena tuh kalau melalui teman-teman itu tuh dari teman-teman kita tuh akan ngomong ke teman-temannya lagi. Jadi tuh saya ngomong ke teman saya, dan nanti teman saya ngomong ke temannya gitu. Jadi lama-lama tuh banyak yang teredukasi juga dengan dengan adanya kita mengedukasi mereka untuk memilah sampah. Lalu itu akan bekerja juga untuk orang-orang di sekitar sini, dan untuk beberapa unit di sekolah Budi Mulia pasti bisa dengan adanya acara rutinan untuk pemilahan sampah dan untuk cara mengedukasi bagaimana cara memilah sampah dan benefit dalam memilah sampah itu apa aja sih. Pasti mereka akan tertarik kalau benefit itu benar-benar berguna, seperti bisa dijadikan pajangan, dekorasi, manfaat, sabun cuci tangan, dan lain-lain. Pasti mereka akan tertarik. Seperti itu sih Bapak. Tuh, karena kan gini juga, aku juga kebayang sih, kita ini punya sekolah komplek ya. Sekolah komplek, kamunya sudah jadi agent, dan sudah juga beberapa kali ikut mereka ya, ikut Public School. Mungkin juga sudah pernah ngobrol dengan sekolah-sekolah. Waktu itu tuh dengan sekolah apa aja yang waktu berangkat itu? Dengan SMA mana aja? Ada SMA 3, lalu ada SMA 3 juga ya, SMA 3 Jakarta, ada SMA dari Depok, itu saya lupa. Itu ya. Tapi banyak apa? Banyak dari Palangkaraya juga. Pokoknya selain dari Jakarta, Tangerang, juga ada dari, kalau nggak salah Bapak dengar kan ada dari Riau ya, juga dari Malang ya, Semarang. Bahkan kalau yang pertama Bapak pernah dengar katanya ada Insan Cendekia kan, kalau ikut juga ya? Ada Bapak. Insan Cendekia yang Serpong itu ya. Ya sebetulnya itu mereka teman-teman yang bisa diajak diskusi ketika waktu itu ya, bagaimana membuat konsep menjaga lingkungan. Baik, bagus. Jadi misalnya begini, tadi Bapak juga kepikiran juga ketika dia ngomong bagaimana dengan teman-teman yang ada di sekolah ini, ada lingkungan kecil, ya insya Allah sih bisa gitu ya, tapi memang kita harus punya konsep bersama dulu bagaimana kita ingin menerapkan konsep ekobus kita itu secara menyeluruh. Karena kan ekobus sendiri memang kalau di iniannya sih untuk SMA nih, kalau dengan lokalinya, tapi kan SMA tidak hanya semata-mata SMA aja nih, tapi juga bisa masuk ke SMP-nya, ke SMK-nya, masuk ke SD-nya, ke TK-nya untuk mereka ketika kita bekerja sama dengan Parismed. Bagus, jadi nanti insya Allah sih kedepannya ya, mungkin ya kita mulai coba merancang untuk bagaimana nih gitu. Juga tadi kalau perlu Bapak juga ngobrol pernah sama Kak Irfan dari Pokar itu untuk membuat sekolah model Eco Blue School yang teman-teman udah dapat di sini, sehingga bisa nanti betul-betul di sekolah Budina ini bisa menjadi sekolah model untuk Eco Blue School gitu. Bagaimana pengolahan sampahnya, bagaimana pengolahan lingkungannya gitu ya.
Jadi betul-betul memang ketika kita berjalan itu sudah dapat bisa termanfaatkan, konsepnya kayak begitu. Berapa waktu lalu juga ada ajakan ketika waktu itu sih sebetulnya mungkin teman-teman belum di sekolah di sini kali ya, ketika dengan apa YouTuber apa gitu itu ada kegiatan itu di Monas, cukup menarik juga melihat itu clean up ya, clean up untuk di sekolah apa untuk di jalan-jalan itu. Nah mudah-mudahan nanti juga kita bisa melaksanakan hal tersebut walaupun kecil-kecil ya. Jadi kita sudah mencoba bahwa kita pun bergerak untuk mempunyai keinginan meng-clean up bareng-bareng ya di sekolah lah, tadi bukan tetangga-tetangga kita ya, maksudnya di tetangga sekolah supaya konsep ekologi juga konsep pemilahan sampah bisa bisa menyebar ke yang lain itu mungkin pesan gitu ya. Oke, untuk selanjutnya sih mungkin untuk siapa nih? Nah ini kira-kira harapannya sendiri kalau dengan Ekologis School ini ke depannya mau seperti apa lagi lah gitu kira-kira? Tentunya ya harapan saya bagi sekolah Budi Mulia dengan Ekologis School itu harapan saya sangat besar ya Bapak. Benar kata Bapak yang katanya kan Ekologis School itu rasanya terikat cuma ke SMP, tapi kan SMA bisa ke SD, bisa ke SMP, bisa ke SMK, bisa ke SMP, bisa ke TK. Saya berharapnya kita dapat membuat warga Budi Mulia ini punya kesadaran akan bagaimana cara melindungi dan melestarikan lingkungan. Kita sudah dari pihak sekolah sudah menyediakan beberapa tempat sampah yang organik dan sudah menyediakan bank sampah. Jadi nanti kedepannya harapan saya kita sebagai OSIS juga bisa merancang banyak sekali program untuk sekolah bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan lingkungan dengan lebih baik. Dia kira-kira gimana harapan saya untuk sekolah SMA Budi Mulia maupun sekolah Budi Mulia yang bekerja sama dengan Ekologis School, harapan saya apabila nanti kita menjalankan acara-acara yang untuk mengedukasi dan untuk menjalankan acara Ekologis School itu lebih lancar lagi, saya berharap bisa terjalankan dengan lancar. Dan bank sampah semoga juga bisa terjalani lagi, karena menurut saya bank sampah itu sangat amat efektif untuk siswa dan siswi sekolah Budi Mulia seperti itu. Dan sangat amat bagus karena ada tempat sampah yang dimana itu dari Pokariset juga, itu tuh untuk botol plastik. Jadi kita tuh dari pihak sekolah Budi Mulia tuh bisa mengambil botol plastik tersebut, dibersihkan dan kita bisa mengolahnya, dan kita tuh bisa memberitahu ke teman-teman kami apabila ternyata tuh botol sampah plastik itu tuh bisa dibersihkan dan bisa didaur ulang lagi. Jadi kayak saya berharap banget sih kita bisa merancang suatu acara yang dimana berkaitan dengan edukasi kebersihan lingkungan sekolah SMA Budi Mulia maupun sekolah Budi Mulia, dan semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke deh. Kayaknya udah lama juga banyak ya kita ngobrol ya. Nanti kalau kepanjangan nontonnya jadi bete ya. Mungkin itu dulu kali ya pertemuan kali ini tentang Ekologis School. Ini sih part 1 nih, nanti ada part-part berikutnya mungkin nanti juga dengan teman-teman dari Pokari kita juga akan bawa ke sini untuk ngobrolin tentang masalah lingkungan tentang Pokari Ekologis School ini. Mudah-mudahan sih part 1 ini bisa memberikan gambaran tentang kegiatan Ekologis School yang selama ini dilakukan di Sekolah Budi Mulia itu ya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin pertemuannya part 1-nya kita stop dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nay dan Jia atas kehadirannya.